الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين. Para asatidzah yang Allah muliakan, yang saya cintai semoga Allah Subhanahu wa taala, para santri dari Bandana yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu memberikan kepada kita hati yang bersih dari segala penyakit hati yang menyebabkan kita pun sulit untuk mendapatkan cahaya Allah melalui ilmu-ilmu yang diberikan pada guru-guru kita. Semoga Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu yang kita pelajari di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada guru laksana kita, teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimat. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang Allah muliakan, hari ini malam ini membahas materi tauhid. Tauhid ini sangat penting dalam kehidupan kita pada zaman sekarang dan menjadi syarat mutlak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman, yang beragama Islam, selama dalam hidupnya tidak pernah menyentuhkan Allah ataupun pernah berbuat syirik pada Allah dan bertobat menyalahi kesalahannya, sebesar apapun dosa yang dimiliki, ketika mati atau wafat, selama dia bertauhid pada Allah, akan ada jaminan masuk surga. Ya, walaupun mungkin akan dibersihkan dengan segala dosa-dosa yang dimiliki di dunia ini. Ya. Bahkan Allah pun mewanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman atau dalam keadaan Islam. Ya. Karena rahmat Allah itu sangat luas yang Allah berikan di dunia ini kepada seluruh makhluknya, pada seluruh hamba-hambanya. Jadi apa? Selama kita hidup di dunia, pintu taubat pasti terbuka lebar. Ya. Selama kita hidup, selama kita bernafas,
selama kita masih bergerak, selama nyawa belum sampai tenggorokan atau tengkorak, kerongkongan, selama itu Allah membuka luas rahmatnya dan ampunannya. Ada orang yang beruntung ya di dunia ini, tidak pernah menyembah Allah, tapi sebelum meninggal bersyahadat dan mengucapkan kalimat syahadat, beriman pada Allah, dosa-dosa sebelumnya terhapus. Luar biasa ya. Tapi kalau sudah kita mati ke dalam keadaan syirik, tidak bertauhid pada Allah, sebaik apapun amal yang kita kerjakan di dunia ini, maka amal itu akan sia-sia. Kenapa? Dia tidak bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebayang kalau misalnya ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, dia di akhir akhirat itu dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, itu nggak baik. Nggak baik. Ya. Sedangkan siksa yang paling ringan saja Allah berikan kepada penghuni neraka yang memakai sendal atau terompah dari api, yang dengan itu kulitnya terbakar yang mendidih, itu yang paling ya. Jadi jaga keimanan kita, jaga tauhid kita pada Allah, jangan sampai hilang ya dari diri kita. Setelah dibuka Al-Faslul Tsalis, ketemu alam, kalau sini halaman 34, itu halaman 34 bukan? 35 ya. Al-Kaunu itu muradifnya itu al-alam. Fi wa fitratu, fitrah itu ya fitrah, artinya manusia punya fitrah berpasang-pasangan, mencintai. Manusia punya fitrah lapar, haus, nikah ya. Dan juga alam semesta ini punya fitrah sendiri ya. Dalam apa? Fil khudu itu ketundukan, al-inqiyad rasa takut ya. Sama juga sebenarnya al-inqiyad itu tunduk, takut, hasrah, wa ta'ah, dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hakikatnya alam semesta yang ada sekarang ini, bahkan iblis saja sebelum Allah laknat dan Allah kutuk, ya dia sebagai hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang beriman, yang dalam penafsiran para ulama ya, sebelum Adam diciptakan, beliau ini tempat rujukan. Artinya kalau malaikat ini bertanya sesuatu tentang ilmu agama, yaitu rujukannya iblis. Dalam para mufassirin menamakan ya, sebelum iblis menjadi namanya iblis, namanya Azazil. Kurang lebih 4.000-an tahun beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada satu sifat yang itu merasa lebih baik. Jangan pernah merasa lebih baik dari ibadah kita dibandingkan orang lain. Wah, saya lebih baik ibadahnya di antara kamu. Saya lebih pintar. Pokoknya kalau kita mengatakan lebih baik, lebih pintar, itu sombong. Ya. Saya lebih sunnah, lebih nyunah, lebih paham sunnah. Tapi kalau kemana-mana pakai celana pendek, lututnya kelihatan. Ya. Itu kan aurat ya. Saya sih berusaha ya, mau main bola, main apa ya, kalau keluar ya itu berusaha tidak kelihatan lututnya, kan itu aurat. Aurat itu buat. Ya. Ya itu seperti itu. Fitrahnya kita tuh taat sama Allah. Tapi dengan fitrah tersebut kita pun bisa melenceng dari jalan kebenaran. Iblis itu tugasnya hanya menggoda, tugasnya hanya membisikkan. Tapi iblis tidak punya kekuatan menjadikan manusia itu sesat. Ya.
dalam surah Al-Mudaththir juz 29, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah lah yang menghendaki seseorang mendapatkan hidayah. Allah lah yang menghendaki seseorang sesat dari jalannya. Contoh pamannya Nabi yang Nabi sayangi, Abu Thalib, yang mengasuh beliau dari usia 8 tahun sampai dewasa, bahkan sampai diangkat menjadi Nabi, yang sayang sama beliau, membantu perjuangan dakwah beliau, tapi di akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang menyaksikan atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau orang-orang dulu itu, orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, kenapa amat sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena konsekuensinya besar. Yang pertama, oke lah mereka taat sama Allah. Tapi yang kedua, kan ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke lah mereka mengakui Tuhannya Allah, tapi dia nggak mau mengakui Nabi Muhammad itu utusannya, nggak mau taat sama dia. Karena apa? Mereka menganggap Muhammad itu keponakannya. Mereka menganggap Muhammad itu anak kemarin. Mereka menganggap Muhammad itu anak muda yang baru kemarin, yang berlagak menyampaikan kebenaran. Ya itu yang buat mereka tuh sombong, membuat mereka itu tidak mau menerima kebenaran Islam. Karena kenapa? Harus taat kepada manusia juga. Karena kalau kita umat Islam nggak boleh hanya taat pada Allah saja. Dulu pernah kita pelajari ya, tapi tidak saya bahas lagi ya, belum saya bahas lagi, itu namanya ada syahadat tauhid, syahadat rasul. Jadi kalau syahadat tauhid itu syahadat ilahiyah, Allah Tuhan kita, dan kalian juga harus bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah yang wajib kita taati perintahnya, dan kita tidak boleh melanggar perintahnya. Karena kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi Muhammad itu bicara bukan karena hawa nafsu, tapi karena apa? Beliau bicara karena wahyu. Jadi harus kita karena ketika beliau bersabda, beliau bicara itu sama juga dengan wahyu melalui lisan Rasulullah, walaupun tidak termaktub dalam Al-Quran. Ya, kita slogan ya. Sudah ketemu? Inna harfu taukid. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu inna wa akhwatuha. Jadi rafa ism wa nasab khabaruha. Ya, merafa'kan isimnya apa? Nasab ismuhu wa rafa khabaruha. Menasabkan isimnya dan khabarnya dirafa. Inna Muhammadan naimun. Ya. Anna ustadzan jalisun. Ya. Yarfa'u ism wa yansabul khabar. Ya, di apa? Di nahwu gitu ya. Inna jami'al. Kenapa jami'al? Karena innanya itu adalah harfu nasab. Ya. Inna jami'al kainati. Di sini saya nggak ada harokahnya ya, sama dengan kalian. Nggak diharapkan. Kalau kalian bisa bahasa itu kuncinya. Ya, memang kalau memang ingin fokus bahasa Arab ya fokus bahasa Arab, ya fokus tapi tahfiz. Kalau di sini kan kita kajian itu hanya program menunjang ya. Lebih bagaimana kalian bisa menghafal Quran ya dengan baik. Inna jami'al kainati. Sesungguhnya seluruh alam semesta wal awalimi, alam semesta itu sama, kainat alam semesta itu sama ya. Munqadatun, jami'al kainati wal awalimi. Kalau nggak salah wal awalima, maaf ya, karena ini isim ghair munsharif ya. Wal awalima munqadatun lillah, semuanya itu tunduk pada Allah. Khadi'atun
pasrah sama ya, tunduk pada Allah, bisultanihi, terhadap kekuasaannya, tajri ya, yang itu semua berjalan ya, bisa juga lari tapi di sini berjalan waffaqa iradati, sesuai dengan kehendaknya, wa ta'u amrihi, dan semua taat terhadap perintah Allah, wala yasfa'si alaihi minha syai'un, dan mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah sedikit pun atau bermaksiat pada Allah. Semua perintah Allah tidak bermaksiat, seluruh alam semesta ini atau yang ada di alam semesta ini. Taqumu biwadha'ifiha, ya, mereka menjalankan tugas-tugasnya, tuaddi nataijaha, melaksanakan segala nilai-nilai atau perintah yang Allah berikan, binidhamin daqiqin, dengan aturan yang mendalam, dengan aturan yang ketat yang Allah berikan, wa tunazzihu, dan mensucikan khaliquha, pencipta alam semesta ini, hak kembali kepada al-kainat atau al-awalim, anin nuqsi wal ajzi wal aibi, dari kekurangan, al-ajzi itu dari kelemahan atau dari aib, kejelekan. Jadi hakikatnya seluruh ciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini atau di alam semesta ini taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Di surah Al-Isra, ya, ayat 11, ayat 44. Tusabbihu as-samawati was-sab'u wa ma fihin wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, seluruh penghuni langit, apa yang ada di langit dan bumi, tusabbih, bertasbih pada Allah, beribadah pada Allah. Wa ma fihi, dan apa yang di dalamnya. Wa in syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah, ciptaan Allah, melainkan mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian itu tidak mengetahui seperti apa tasbih mereka. Langit bertasbih pada Allah. Mungkin tasbihnya langit dengan adanya ra'dun, apa ra'dun? Petir. Wa yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Petir itu bertasbih. Ya, dengan langit ada petir itu bisa jadi itu tasbih dia, zikir dia pada ibadah dia sama Allah. Atau ketika ada ayam yang kukur berkokok, bisa jadi itu tasbihnya ayam atau ibadahnya ayam. Hakikatnya seluruh makhluk ini beribadah pada Allah tanpa Allah kecuali manusia dan jin. Kenapa? Karena manusia dan jin ini ada yang taat dan ada yang tidak. Selain itu semuanya taat. Buktinya apa? Contoh, ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Allah memerintahkan tentaranya apa? Makhluknya berupa api, bukan ayam. Ya, api itu ciptaan Allah bukan? Ketika Allah katakan, yang hafal surat Al-Anbiya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, dinginlah. Ada nggak dalam Al-Quran api itu menolak? Nggak mau, ya Allah, saya nggak mau dingin. Ada nggak? Nggak ada. Ketika Allah perintahkan ikan paus menelan Nabi Yunus dalam surat Al-Anbiya juga. Wa dzannuni idza dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqbal fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ada nggak di situ dalam ayat ikan paus itu? Saya nggak mau ya Allah. Enggak. Ketika perang Ahzab, Nabi Muhammad dikepung oleh tentara Quraisy, oleh pasukan Ahzab yang bersekutu, yang bersekongkol untuk membunuh Nabi, atau memerangi Nabi. Hampir sebulan tuh umat Islam, para sahabat membuat tali. Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab. Ya. Fa'asar alaihim riyah ya ayuhan nasu qad ja'akum
ya ayyuhalladzina amanu qul ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fasa'alahum riha wa junudan lam tarawha. Wahai orang beriman, ingatlah ketika Allah memberikan pertolongan pada kalian. Dengan apa? Allah kirimkan tentaranya, Allah kirimkan pasukannya, Allah kirimkan makhluk yang berupa apa? Angin, debu. Tapi ada nggak dalam kisahnya itu? Dalam Al-Quran, angin menolak? Enggak menolak. Semuanya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bencana datang, yang saat ini terjadi di Indonesia, hari Selasa kemarin ya, Senin ya, pas ada acara Kemenak, saya langsung ke Bandung. Itu ada 2 kakak saya di sana, ada yang di Cimahi, ada yang di Kota Bandung. Ya, saya ke Cimahi dulu, nginep di sana. Itu saya nonton sama kakak ipar saya, Pak Surta, di TV One yang banjir bandang atau longsor di Cisarua. Dan saya ngelewatin tuh. Pas berangkat tuh saya lewat Jonggol. Ya lumayan 5 jam saya nyupir. Ya, harusnya 4,5 jam ya, atau harusnya 4 jam. Karena saya 4 kali berhenti, di antaranya 2 kali tidur di jalan, 2 terus sholat, terus makan. Ya. Nyupir sendiri, nggak ada yang ngobrol, sendirian. Di Jonggol itu kan jalan sepi, gelap. Nggak ada jarang mobil gitu. Nah, di situ saya sampai ke sana nonton ada longsor di Cisarua, Bandung Barat. Dan saya lewatin daerahnya, tapi masih jauh. Tapi itu ada kecamatan Cisarua atau daerah Cisarua, bukan Cisarua Puncak ya. Kata kakak ipar saya, ketika bencana di Cisarua kemarin bukan dari gejala alam atau kerusakan alam. Beda dengan di Sumatera ya. Kalau di Sumatera itu kan ketika ada banjir bandang itu apa yang banyak keluar itu? Kayu, gelondongan, banyak itu. Ada yang ditulisin, ada yang enggak gitu kan. Tapi di sana itu enggak ada kerusakan alam, enggak ada pohonnya gunung yang gundul, hutan yang gundul, enggak ada. Jadi itu pas malam jam 2 ada angin besar, hujan, tak tahu ujung dari gunung apa saya lupa itu ya di sana, namanya gunung apa tuh di Bandung Barat. Itu terbelah, longsor dan menyapu penduduk di situ, di antaranya 23 tentara dari yang kalau angkatan laut itu marinir, wafat, gugur pada waktu itu. Itu tentara Allah enggak? Iya. Ketika Allah menghendaki, ya kun fayakun. Ya, kita doakan ya semoga mereka bisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya taat sama Allah tuh. Cuma manusia aja yang tambeng. Udah dibilang jangan keluar malam, keluar malam. Udah dibilang jangan ini begini. Ya itu. Ya. Dalam surat Ahzab, inna aradnal amana 'ala samawati wal jibali fa abaina an yahmilu ashraq minhu wa hamala insan innahu kana zaluman jahula. Tuh. Sesungguhnya Allah memberikan amanat kepada langit, bumi, pada gunung. Mereka menolak, malah manusia. Jangan mabuk, malah mabuk. Jangan bicara kotor, ittaqullah wa qul qawlan sadida. La yaskhar qawmun min qawmin 'asa yakunu khairan minhum wa la yaqtabadukum ba'da. Janganlah saling gibah, janganlah saling fitnah, wa la tajassasu. Janganlah saling mata-mata. Tajasus ya. Kata Al-Quran bilang gitu, tapi apa? Ada yang melanggar juga. Itu manusia, itu jin. Tapi kalau alam makhluk yang lain, kata Allah, hai laut, ya jadikan tsunami. Sa'milna wa ta'ala ya Allah. Enggak ada yang bilang enggak ya Allah, saya nggak mau. Hai sungai, ya tenggelamkan tuh Kampung Pring, contoh ya. Ya ada nggak makhluk seperti itu nolak? Enggak. Sama malaikat juga sama. Malaikat itu apa? Taat sama pada Allah ya. Enggak ada yang namanya malaikat itu menolak perintah Allah kecuali manusia dan jin. Jadi hakikatnya seluruh makhluk itu taat pada Allah kecuali manusia dan jin. Dan mereka ibadahnya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Ketika Rasulullah Mi'raj itu ya, langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh,
hampir setiap jengkal langit itu pasti ada malaikat. Dan itu ada yang sujud, ada yang ruku sampai hari kiamat. Bahkan ketika Rasulullah ke Baitul Ma'mur, Rasulullah melihat ya di langit ketika Rasulullah Mi'raj ya, langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan bapaknya Anbiya. Bapaknya para nabi siapa? Nabi Adam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Saya membayangkan, masya Allah. Dan setiap langit itu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Rasul mengatakan, ketika di Baitul Ma'mur saya melihat setiap hari itu malaikat 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Setiap hari, bayangin betapa luasnya alam semesta ini. Dan mereka taat pada Allah, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh tauhid. Malaikat Israfil yang setiap hari megang trompet, pernah nggak bosan? Enggak, kata Allah. Tunggu nanti ya, jangan ditiup dulu. Capek ya, tiup aja kiamat. Enggak. Ya. Malaikat Israfil lagi iseng nih. Ya. Selanjutnya apa lagi? Malaikat Hamalat Arsy yang menanggung arsy, malaikat yang paling besar tuh. Yang kata Rasulullah ya di kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir itu, saya baca di bab pertama, bab Islamil itu, jarak telinga sampai pundaknya itu malaikat Hamalatul Arsy yang memikul arsy itu kurang lebih 700 tahun perjalanan burung terbang. Luas kan? Makanya nggak heran kata Rasulullah, setiap jengkal di langit itu ada malaikat yang bersujud, yang meruku, yang bertasbih, yang memuji Allah, kecuali manusia dan jin. Tapi perlu diingat, ketika manusia beribadah itu keutamanya melebihi para malaikat juga. Bahkan umat Rasulullah ya malaikat ketika mereka taat wajar, karena memang apa? Malaikat jadi kasih nafsu. Hewan, walaupun dia nggak dikasih akal, tapi mereka hewan itu taat sama Allah. Ya, lihat ketika peristiwa Abraha itu ya, yang akan menghancurkan Ka'bah. Sebelum dihancurkan tuh hewan gajah itu nggak ada yang mau ke Ka'bah, nggak ada yang mau hancurkan, karena dia tahu. Kata jangan ke situ, dia taat. Tapi manusia tidak. Bahkan ketika di alam kubur pun ya, ada mayit ada saudara kita yang meninggal, kalau kita meninggal, arwahnya tuh manusia dan jin nggak ada. Ketika ada sumpah arwah kakek moyangnya, arwah nenek moyangnya, nah itu bohong. Karena kenapa? Jin itu tidak mengetahui di mana letak ruh manusia. Yang kita ketahui dalam akidah kita, ya, manusia atau jin yang mati ketika banyak amal solehnya di dunia maka akan mendapatkan nikmat kubur. Ketika manusia yang mati dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapatkan siksa kubur. Nah, satu lagi ayat selanjutnya, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi wal malaikatu hum la yastakbirun. Ya, dan hanya kepada Allah lah mereka bersujud. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, min dabbah. Ma mana dabbah? Dabbah apa dabbah? Hewan melata. Ya. Malaikat, ya mereka bersujud pada Allah. Ingat, malaikat, bintang, langit, matahari, arasy, semuanya bersujud pada Allah. Dan mereka tidak berbangga
kecuali manusia. Makanya ya hidup di dunia sangat singkat. Ya, saya selalu bilang ke anak-anak saya, ayo ibadah jadikan kebutuhan. Pada istri saya, ibadah jadi kebutuhan. Kalau sudah mati itu nggak ada kesempatan lagi kita berbuat amal soleh, nggak ada. Ya, sebelum kesini tuh saya ngelihat cuplikan iblis disiksa di dasar neraka. Wah, ngeri juga. Ketika sudah 1000 miliar tahun atau 1 miliar, saya lupa, di situ ada apa ungkapannya, jangan dulu sama Allah, ya Allah berikan maku. Kata Allah pada Rasul Al-Mu'minun, ikhsa'u wal kalimun, hina kamu di dalam, jangan bicara sama saya. Dan itu merupakan siksaan yang paling sedih yang diberikan Allah pada iblis. Karena kenapa? Udah, rahmat Allah tertutup. Mau kita kayak itu. Ketika kita di dunia hidup mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, dan di neraka sudah tertutup rahmat Allah. Itu yang kita ngeri gitu. Kalau di dunia rahmat Allah masih ada. Kapanpun kita bertobat, kapanpun kita berubah, minta ampun sama Allah, asalkan sungguh-sungguh pasti Allah akan ampuni. Ya, itu saja untuk materi kali ini. Tauhid, ya, semoga Allah perkuat keimanan dan tauhid kita. Allah berikan hidayah keimanan dan tauhid yang benar sampai akhir hayat kita. Dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu saja yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari segala fakir. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.